Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak semua? Kembali lagi dengan kakak Sabila Channel. Di video kali ini kakak Sabila mau ke puncak lagi nih ya. Di daerah puncak itu memang gak ada habisnya kalau kita ceritain tentang villa, penginapan, hotel ya, dan tempat makan di sana itu selalu aja ada yang baru ya di sana. Dan kemarin kakak Sabila perjalanan ke sana alhamdulillah tidak terlalu macet ya. Kemarin kakak Sabila itu jalan ke sana hari Jumat sore ya, dan selama perjalanan lancar-lancar saja ya, karena memang menghindari kalau hari Sabtu itu macetnya, wah puncak itu nggak bisa dibilang gimana ya, sudah di luar nalar ya, seperti itu. Jadi untuk mengakalinya kita berangkatnya hari Jumat sore saja, dan selama perjalanan kemarin lumayan ya perjalanannya, ada titik-titik macet ya, tapi nggak terlalu parah sih. Dan ini kalau kita mau ke arah villanya yang mau kita tuju sekarang, kita masuknya lewat Taman Safari ya, jalan Taman Safari, nanti lurus saja ikuti patokan Safari ini ya, Safari malam lurus terus. Dan jika sudah melewati cafe resto Villa Rosewood, nanti kita nggak jauh di situ ada pos ya, pos GOR namanya. Kita belok kiri nih ya. Nah ini posnya, kita masuk belok kiri dan ikuti jalan ini terus saja. Ikuti seperti yang ada di video ya. Atau kalau kakak memang agak susah, kakak bisa lewat jalan kedua. Itu jalanannya lebih sedikit punglinya, dan di situ itu lebih bagus ya jalan, cuma agak menanjak sedikit memang di daerah agrowisata Gunung Mas, yaitu arah jalannya sama dengan Villa Iris ya. Itu di belakangnya Villa Iris letak villa yang kita tuju ini. Tapi kalau yang di perjalanan ini kita kemarin lewat jalan Taman Safari, kita nggak tahu kalau bisa lewat ya jalan yang sama dengan Villa Iris ya. Nah ini kita ikuti saja, kalau ke Pinewood itu ke kiri, kita ke kanan. Dan sepanjang perjalanan ada jalan yang rusak dan ada juga jalan yang bagus. Tapi kalau sudah mau mendekati villanya, ini jalannya agak sedikit rusak nih ya. Nah ini kalau sudah ada tandanya Villa Sky ini, belok ke kiri. Nah ini kita sudah mau sampai ke villa yang kita tuju. Nama villanya adalah Villa Sky ya. Ini lokasinya ada di Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya. Dan ini villanya lumayan masuk ke dalam dari jalan yang tadi ya. Dan sepanjang perjalanan dari Bogor tadi sampai ke villa itu hujan terus ya, jadi maaf videonya agak gelap ini yang di dashcam ya, karena memang waktu itu cuacanya lagi hujan. Dan selesai hujan, inilah villa kita ya, jalanannya masuk ke dalam seperti ini. Untuk price listnya sendiri dari villa yang akan kita tuju nih, Villa Sky ya, itu maksimal 30 orang ya, 5 kamar. Untuk kamar 1, 2, 3 itu ada di dalam villa ya, yang kamar keempat ini ada di luar. Selain itu juga terdapat satu kamar lagi ya, itu di tangga itu ada kamar barak. Terdapat
22 bed, cuma waktu kemarin kita datang itu cuma ada 19 bed ya. Dan untuk kamar mandinya ini ada 3 ya, 2 di dalam villa dan 1 di luar villa. Ada parking areanya ini, kalau di sini tertulis 6 mobil tapi sebenarnya bisa 8 mobil ya maksimal ya. Dan untuk harganya kakak bisa lihat di price listnya itu di Instagramnya dari Villa 100 ya. Untuk hari biasa 1,8 juta, Jumat 2,8 juta, Sabtu 3,6 juta. Dan di depan ini villanya ini ada tempat penyimpanan sendal ya. Nah, di villa ini memang dia banyak kucing ya. Jadi memang sepertinya yang punya villa ini dia senang dengan kucing karena banyak sekali kucing di depan villanya ini. Di depan ini ada sofa-sofa dan ada beberapa tempat duduk yang bisa kita pakai untuk lihat pemandangan di depan. Selain itu juga disediakan tempat barbecue untuk membakar jagung, daging, sosis dan sebagainya ya. Tuh bisa kita lihat di sini sudah disediakan alat panggangnya kecuali arang dan kipasnya. Ya, dan bisa dilihat ini depan villa kucingnya banyak banget ya. Ini belum seberapa karena nanti begitu kita di dalam villa itu kucing di luar makin banyak, apalagi kalau kita barbekyuan di luar nih ya, semakin banyak yang datang kucingnya. Nah, untuk penampakan depan villanya seperti ini ya. Jadi di kanan dan kirinya ada sofa dan beberapa tempat duduk. Dan untuk di dalam villanya ini seperti ini ya. Nah, ini bagian dalam villanya. Cuma kita langsung ke kamar yang pertama yang ada di sebelah kanan ini. Kita langsung ke kamar yang pertama ya. Kita lihat kamar pertama seperti apa. Nah, ini adalah kamar pertama ya. Kamar pertama ini kapasitasnya 2 orang. Di kamar ini terdapat 1 buah tempat sampah, beberapa pajangan yang ada di kamar, dan 1 queen bed. Untuk colokan banyak ya, untuk colokan di kamar ini banyak. Kita juga dapat 3 handuk ya. Kapasitas untuk kamar ini 2 orang. Namun di kamar ini nggak tahu kenapa, karena di luar banyak kucing, di dalam kamar ini kayak bau air urinnya kucing ya, atau kencingnya kucing ya. Ini nggak tahu baunya dari luar apa dari dalam, karena baunya itu menyengat banget ya. Nah, untuk di kamar ini pastikan jendela ya, kamar-kamar pintu itu tertutup. Karena apa? Nanti kucing dia bisa masuk. Karena kemarin waktu kakak Sabila masuk, itu di dalam sudah ada beberapa kucing yang ada di dalam. Dan itu jendela kalau kita masak, kita buka, kucing itu akan masuk ke dalam jendela itu. Dia lewat jendela, dia akan loncat masuk ke dalam. Jadi pastikan untuk jendela, pintu dalam keadaan tertutup terus ya. Nah, ini ada kamar mandi di dalamnya. Kamar mandinya seperti ini, bersih ya. Kamar mandi yang ada di kamar pertama ini ya, ini kamar mandi pertama ya. Nah, cuma kamar ini yang terdapat kamar mandi di dalamnya ya. Untuk kamar yang lain itu tidak ada kamar mandi di dalam ya. Nah, ini ada beberapa sabun dan sampo. Nah, ini bagus banget. Kalau kamar mandinya sih bersih ya, tidak ada bau yang macam-macam. Cuma yang di kamar itu terdapat bau dari kencing kucing ya. Baunya itu menyengat banget nih tuh. Karena ini jendelanya ke depan ini persis ke halaman depan dari villa, dan di depan itu banyak kucing-kucing ya. Nah, ini kita ke arah kamar kedua dan ketiga ya. Ini yang tengah ini adalah kamar mandinya. Ini kamar yang kedua dari villa ini. Terdapat juga handuk ya, 3 buah handuk. Nah, ini kamar yang kedua seperti ini. Kita bisa tambah extra bed di sebelah kamar, di sebelah bed kita ini ya. Nah, ini kamarnya seperti ini ya. Ada 3 handuk. Jadi di setiap kamar itu ada 3 handuk ya. Kecuali kamar yang ada di luar. Kemarin kalau nggak salah cuma ada 1 handuk doang di sana ya. Nah, ini bentuk kamarnya rapi, bersih. Kalau kamar yang kedua ini sih kayaknya nggak ada bau kencing kucing dan sebagainya ya. Cuma jendelanya kemarin nggak bisa tertutup yang di depan itu. Sepertinya sudah agak rusak engsel-engselnya ya. Jadi itu kita harus mau nutup, harus benar-benar kita tarik ke dalam. Dan di dalam sini terdapat kamar mandi ya. Kamar mandi yang ada di luar ini bisa juga untuk umum ya. Kamar mandi ini ada di bagian luar atau di tengah-tengah dari kamar kedua dan ketiga. Kamar mandinya sama seperti kamar yang sebelumnya ya. Bentuknya modelnya sama, ada sabun juga, ada water heater juga. Dan kemarin water heaternya nggak lama. Dan kamar mandi ini juga bersih ya. Tuh bersih banget. Ada tempat sampahnya, ada toilet papernya, dan di sini bersih banget. Tuh ada sabun, ada sampo disediakan juga, serta ada pewangi ruangannya di sini ya.
Dan di setiap kamar mandi ini terdapat wastafel tempat cuci tangan ya di sini, cuma nggak ada hair dryer dan colokan hair dryer itu tidak ada di dalam kamar mandi ya. Kamar mandinya juga estetik, bagus ya, dan bersih. Dan sekarang kita ke kamar yang ketiga ya. Di kamar ketiga ini juga seperti ini ya, bisa ditambah extra bed 1. Terdapat 3 buah handuk ya. Ini semua kamar untuk bednya ini queen bed ya tipenya ya. Dan ada tempat sampahnya di sini. Terdapat gantungan untuk pakaian atau handuk. Di sini terdapat 3 handuk juga di sini ya. Dan seperti ini kamar yang ketiga ya. Kamar yang ketiga ini ada lukisan-lukisan di belakangnya ya, dan pasti ada lampu besar di atasnya sini nih ya. Tuh, untuk kamarnya bersih, queen bed juga, colokan juga ada banyak, jadi nggak rebutan kalau pas mau ngecas gadget ya. Nah, seperti ini, dan tidak ada AC-nya juga karena di sini sudah dingin ya. Tuh, ada lampu-lampunya ya, ada hiasan-hiasan di mejanya. Seperti ini bentuk kamar yang ketiga. Tidak ada kamar mandi karena kamar mandi ada di luar tadi ya. Dan sekarang kita ada di luar ya, di luar lagi. Ini ruang tamunya nih. Belakangan itu ada kaca-kaca besar ya, dan sini ada karpet ya, dan ada tempat meja makan untuk kapasitas 6 orang. Serta ada sofa di sana. Nah, itu tangga yang ke kamar barak. Nanti kita lihat ke sana ya. Kita mau ulas di bagian bawah dulu seperti apa. Nah, untuk bagian bawahnya ini untuk ruang keluarganya seperti ini, dan sebelah kiri itu adalah dapurnya. Dapurnya tidak terlalu besar ya, tapi peralatan masaknya lengkap ya. Pastikan pintu atau jendela selalu dalam keadaan tertutup karena kucing agar tidak masuk ke dalam ya. Nah, ini mejanya untuk makan, kita bisa makan di sini. Dan di sini ada pernak-pernik, hiasan, dan di situ ada untuk wifi-nya ya, barcode-nya, scan barcode, dan ada beberapa lukisan yang bagus sekali di belakang sini nih ya. Nah, di sini juga terdapat sofa yang besar. Ya, ini sofanya untuk nonton TV, nonton video, nonton YouTube, Netflix, bisa di sini nih. Dan ada meja juga, mejanya kecil, dan ada beberapa peralatan untuk karaoke ya. Nah, ini speaker, ada speaker, dan TV-nya sudah smart TV. Itu TV yang kecil adalah monitor untuk CCTV ya, tapi kemarin dimatikan ya karena mungkin nggak terlalu berguna untuk di dalam villa ini ya, kecuali memang untuk keperluan melihat rekaman ya. Dan disitu ada set box-nya untuk smart TV-nya, dan ini ada mic yang bisa kita pakai untuk karaoke di villa ini ya. Tuh, mic-nya cuma 1 ya, dan ini ada apa namanya, speakernya. Nah, ini TV-nya sudah bisa nonton YouTube ya, tapi kalau Netflix ini kita mesti pakai login, pakai akun kita sendiri ya. Nah, itu bila lagi nyanyi ya. Nah, ini untuk penampakan dari ruang tamunya nih. Sekarang kita ke dapur. Di sini ada dispensernya ya. Sayang sekali dispensernya masih yang model lama nih ya, dispenser model lama yang galonnya di atas. Dan ini ada tempat pencucian piring, sendok. Nah, ini ada kompor tanam, ada microwave ya, ada penanak nasi di situ. Nah, ini jendelanya kalau nggak kita tutup, kucing akan loncat ya, masuk lewat situ ya. Dan itu kucingnya kucing kampung, jadi pastikan dalam keadaan tertutup untuk pintu dan jendela. Nah, ini peralatan yang ada di dapur ya, lengkap, ada sendok, garpu, pisau, gunting, dan lain sebagainya. Ada juga gelas, cangkir ya, dan peralatan masak lainnya tuh ya, seperti ini tuh, lengkap ya untuk peralatan masaknya. Dan ini ada mangkok dan piring di bagian situ ya. Dan ini ada kulkas 2 pintu ya. Nah, ini pemandangan yang bisa kita lihat di sini. Nah, itu langsung ke kolam renang
dan di bagian luar itu ada tempat area berkumpul ya. Nah, ini tempat untuk cuci piringnya ada di sini. Dan di sebelah kanannya itu ada kulkas 2 pintu yang lumayan besar nih. Nah, tuh ya, kulkasnya lumayan besar dan bisa buat nyimpen berbagai makanan sajian ya, olahan yang mau kita taruh di sini. Tuh ya, makanan minuman bisa kita taruh di sini semua, banyak ya. Dan ini sekarang kita mau ke bagian atas. Kamar baraknya ada di bagian sini nih ya, jadi kita mesti naik tangga dulu. Nah, ini kalau yang atas mau kita buka nggak apa-apa ya, karena kalau kita buka itu kalau di bawah masak hawanya biar keluar ya. Jadi jendela yang atas bisa kita buka biar hawa masakan itu keluar dari dalam villa ini. Dan itu sudah tersedia extra bed ya, itu gratis ya. Itu kemarin saya hitung ada 19. Nah, itu ada gambar-gambar foto kucing di situ. Jadi memang sepertinya yang owner villa ini dia senang banget sama hewan kucing ya. Nah, ini ada bednya, saya hitung kemarin ada 19 ya, jadi nggak nyampe 22. Nah, ini juga terdapat banyak colokan di sini. Nah, ini kapasitasnya kalau di sini bisa sampai sekitar 10 ya, 10 atau 15 orang yang untuk tidur di dalam sini nih tuh. Jadi dia lumayan besar di sini ya. Nah, ini pemandangan yang bisa kita lihat dari dalam ya. Dan sekarang kita mau ke kolam renang nih. Kolam renangnya ada di bagian kanan dari villa. Di kolam renang ini kita bisa lihat gunung yang ada di belakang kita tuh ya. Itu Gunung Gede dan Pangrango yang ada di belakang kita. Nah, ini tempat komunal atau berkumpul di sini ya. Kita bisa pesta atau barbekyuan ya, sambil berenang atau bikin games di tempat ini nih tuh ya. Kolam renangnya airnya air dingin bukan air hangat ya. Dan ini pemandangan ke depan juga lumayan bagus, cuma dia tertutup pohon yang ada di sebelah kanan ini nih tuh ya. Tapi kalau yang ke sebelah kiri dia lepas. Nah, seperti ini ya pemandangannya dari kolam renang ya. Dan ini kita mau lihat di area yang belakang sini. Nah, itu villa yang pertama. Sekarang kita mau ke gedung yang kedua. Ini ada satu kamar lagi di bagian yang terpisah dari villa utama nih. Kita mau masuk ke dalamnya. Kita mau lihat di dalamnya. Nah, ini ada satu queen bed lagi di sini ya. Dan di sini nggak ada AC. Di sini ada meja kecil dan satu buah handuk di atasnya. Nah, untuk bednya ini seperti ini ya. Jadi dia ada tutup-tutup jaringnya seperti kelambu ya. Nah, ini lumayan besar. Kalau yang di kamar ini bisa tambah extra bed 2 nih ya. Nah, ini colokan lampu dan ada pernak-pernik di belakangnya nih tuh ya. Bagus juga ya kamarnya ya. Dan ini kamarnya tidak ada AC ya, jadi memang sudah dingin di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita dapat satu buah handuk ya. Dan di sebelah kiri ini kita mau ke toilet, atau di sini juga bisa jadi tempat bilas ya setelah berenang. Nah, di sini nih toiletnya ada di bagian belakang kamarnya, dan di sebelah sini nah tuh kolam renangnya. Jadi yang dari kolam renang mungkin bisa bilas di sini juga ya. Kita mau lihat untuk toilet dan kamar mandinya seperti inilah ya. Tuh bentuknya sama seperti toilet yang ada di villa utama tadi ya, bersih, lumayan besar. Ada tempat wastafelnya juga, tidak ada colokan untuk hair dryer, dan ada lampu juga, dan ada showernya ya, ada toiletnya. Jadi lumayan besar sini ya, bisa kita pakai juga untuk bilas ya. Yang habis berenang dari kolam renang kita bisa mandi dan bilas di sini. Tuh ada sabun juga dan ada sampo ya untuk di toiletnya sini nih. Sayang untuk jendelanya nggak ada kacanya ya, dan itu ke belakang itu dia seperti kebun ya. Nah, jadi kalau jendelanya kalau bisa ditutup ya, ditutup dengan kaca atau apa biar nggak diintip orang dari luar ya. Karena itu kebun ya, kebun, dan di sebelah itu ada seperti rumah. Dan kalau dilihat di peta itu sebelahnya itu
ada Jasmine Glamping dan Villa di belakang dari Villa Sky ini. Dia dekat sekali dengan Villa Sky-nya ya. Nah, untuk tempat komunal meja besar ini dan ada meja kursi, dan ini ada lampu-lampu yang cantik sekali kalau malam ya. Jadi suasananya seperti di kafe-kafe gitu ya. Dan ini tempatnya nggak spooky ya, karena memang banyak lampu penerangannya di villa ini ya. Nah, ini tempat parkir yang bisa kita gunakan juga untuk kendaraan mobil dan motor. Juga parkir yang utama itu penuh ya. Nah, ini tempatnya ada tempat untuk kita berkumpul di luar. Cuma kalau kita barbekyuan di luar, itu kucingnya banyak banget di luar, ikut-ikutan dia ya. Nah, itu kamar yang sebelah kanan adalah kamar untuk penjaga villanya. Jadi mas-mas penjaga villanya itu gercep banget dan cepet. Jadi kalau setiap kita ada masalah, baik air ya mungkin yang nggak ngalir atau ada masalah apa, dia cepet banget ya untuk masnya. Cuma kalau untuk masalah kucing, dia nggak bisa ngusir ya. Nah, jadi memang kucingnya ini memang kucing liar dia. Tapi yang tempat villanya ini, yang pemiliknya sepertinya memang juga pencinta kucing. Jadi ya mungkin peliharaannya lah. Cuma memang tuh kucingnya kucing kampung. Dan ini pemandangan yang bisa kita lihat dari depan villanya ya. Nah, ini kita kembali ke depan. Ini depan villanya seperti ini ya. Jadi semakin sore semakin bagus pemandangannya ya. Ditambah lagi dengan hujan ya. Jadi benar-benar bagus. Dan ini penampakan saat malam harinya tuh benar-benar cantik ya, cakep ya. Cuma karena kemarin hujan, kita nggak ada yang berani berenang nih. Kemarin nggak ada yang berani berenang karena memang kemarin tuh seharian hujan terus, jadi dingin banget ya. Dan ini berada di bawah gunung gede atau Pangrango, jadi memang dingin banget kalau di sini. Nah, ini kita bisa lihat city light-nya, puncak tuh ya. Jadi ada lampu-lampu ya yang arah ke Bogor dan ke puncak bawah. Nah, ini ya, jadi terang dan gak spooky ya, dan gak remang-remang lampunya, gak kaleng-kaleng nih penerangan lampunya. Cuma sayang ini banyak banget kucing yang ada di luar ini nih. Dan untuk suhu malamnya seperti ini ya, suhunya dia cukup lumayan dingin ya, karena kita ada di bawah kaki Gunung Gede dan Pangrango. Dan pagi harinya kita ditakjubkan dengan pemandangan ya dari depan villa kita. Seperti inilah pemandangannya ya untuk di depan villa kita nih. Nah, suhunya pas pagi-pagi juga lumayan 22,2 nih ya, pas saat pagi-pagi sekitar jam 7 ya, jam 7 pagi. Jadi lumayan dingin dia kalau pagi ini ya. Dan kita mau lihat pemandangan dari atas, kita terbangin drone, kita pengen lihat seperti apa ya untuk keadaan sekeliling dari Villa Sky ini. Tuh ya, ternyata di belakangnya pas ini memang ada Jasmine Glamping langsung nih tuh, yaitu Jasmine Glamping langsung di belakang kita ya. Nah, dan ini ada Gunung Pangrango, Gunung Gede yang ada di belakang ya. Tuh bener-bener berarti kita tuh ada di bawahnya ya, ada di kaki gunungnya tuh ya. View-nya bisa kita lihat sekeliling kita hijau semua. Jadi memang villa ini benar-benar di atas ya, benar-benar di atas ya. Cuma kemarin memang nggak ada kabut karena seharian hujan terus nih. Tuh kita bisa lihat ya gunung-gunung yang ada di sekitar villa kita. Jadi seperti inilah ya pemandangan dari atas villa kita nih. Tuh ya, ini sekitar 40 meter ya, ketinggian 40 meter dari atas villa kita. Nah, bisa dilihat itu ada Jasmine Glamping bener-bener ada di samping ya, samping kita tuh, lihat tuh ya. Dan itu ada belakang pas malah ya,
Ya tuh ya. Nah ini penampakan dari atas seperti ini ya, jadi di depan itu benar-benar hijau, kanan kiri semuanya hijau semua. Cuma sayang jalan ke villa ini ya, sebelum sampai ke villa itu agak rusak ya, jalannya yang agak rusak. Seperti inilah ya pemandangannya. Dan sekian dulu video dari kakak Sabila, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kakek yang cari villa di daerah puncak. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.